Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terdapat penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, di mana kami boleh bersatu, berkumpul ya Bapa secara virtual. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami tetap bisa menyembah-Mu Yesus. Dan di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami bersuka cita karena Engkau memelihara setiap kami. Karena Engkau selalu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini sukacita-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, ketika kami menyaksikan ibadah ini ya Bapa, biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan dimanapun Anda berada sama-sama kita boleh katakan amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kita mau bersuka cita. Haleluya.
Kau boleh bawa kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami menyadari betul bahwa Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Kami menyadari betul bahwa dalam setiap detik dalam hidup kami, Engkau ada beserta dengan kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami boleh melihat hari yang baru. Kami boleh merasakan sukacita yang baru ya Tuhan. Karena tak sedetik pun Kau pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun Anda berada hari ini. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat, ku
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi. Puji Tuhan kita sekarang sudah di tahun 2021. Kita bersyukur Ebenezer sampai di sini Tuhan memelihara kita semua. Oleh sebab itu kita perlu tuntunan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semua melalui firman-Nya. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kehidupan kami, memberkati kami sepanjang tahun 2020. Dan kini kami masuk tahun 2021 Tuhan, kami tetap rindu memerlukan pimpinan-Mu. Berkati firman-Mu supaya kami dapat dituntun oleh firman Tuhan dalam menapaki hidup ini. Sehingga kami berkenan dan menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kita sehingga kita sampai pada hari ini dan kita memasuki tahun 2021. Kita memerlukan tuntunan Tuhan untuk menapaki tahun ini, tahun the year of the integrity, tahun di mana kita melewati tahun dimensi yang baru dan menjalani tahun the year of the integrity. Sejenak sebelum saya mengupas tentang firman Tuhan, izinkan saya mengevaluasi waktu-waktu kita yang kita lalui. Sekitar 2 dasawarsa atau 1 dasawarsa yang kita lewati, di dunia selalu digaungkan tentang era industri 4.0. Dan itu adalah tentang era digitalisasi. Kita semua merasakannya itu. Dan kita tahu ini adalah era digitalisasi. Kenapa? HP kita semakin canggih. HP kita bisa apa saja. Bisa untuk berdagang, bisa untuk berfoto, dan lain-lain. Dan inilah yang disebut dengan era industri 4.0, di mana era digitalisasi semakin maju lagi dalam kehidupan dan mempengaruhi semua kehidupan kita ini. Dalam berbisnis, dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi, semua terpengaruh oleh perkembangan ini. Terutama di kala pandemi, yaitu tahun dimensi yang baru. Era digitalisasi ini mengalami percepatan yang begitu cepat, sehingga kita semua terhenyak menyaksikan perubahan yang begitu cepat. Pola bisnis, rapat-rapat semua menjadi digital, karena masa pandemi ini ada yang disebut dengan social distancing. Ini semua mempengaruhi kehidupan kita secara umum, secara bisnis, secara bersosialisasi, termasuk kita merasakan kebebasan yang begitu nyata karena di dalam dunia digital. Nah, apa pengaruhnya ini ke dalam kehidupan kita semua? Ini bisa berpengaruh positif dan bisa berpengaruh negatif. Tetapi kalau dari firman Tuhan, ini juga bisa mempengaruhi seperti yang ditulis oleh 2 Timotius 3 yang mengatakan demikian. Ketahuilah pada hari-hari akhir akan datangnya masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, seperti lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ini adalah
firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus melukiskan zaman akhir. Nah, era digitalisasi ini ada kecenderungan bisa mengarah ke sana. Bisa seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ini. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melihat ini dan mengantisipasinya. Bagaimana supaya the year of the integrity ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus juga menulis, hal ini kita perlu lakukan di era yang berkembang pesat digitalnya ini. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dalam era yang sedemikian, firman Tuhan mengajak kita untuk mengadakan pembaruan demi pembaruan. Pembaruan ibadah kita dan pembaruan akal budi kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sehingga integritas kita berbeda dengan apa yang dirancang oleh si jahat dengan kemajuan ini. Tetapi kita memiliki integritas yang berbeda karena kita hidup dalam pembaruan bersama dengan Tuhan. Nah, orang yang diperbaharui hari demi hari oleh firman Tuhan, itu akan bagaimana? Hasil daripada pembaruan itu adalah Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Integritas semacam inilah yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah kemajuan teknologi, kemajuan era informasi, era komunikasi digital yang sedang terjadi. Integritas semacam ini yang patut untuk kita perjuangkan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Nah, inti dari firman ini apa? Intinya adalah, maka saya bisa mengatakan integritas itu adalah, menurut hikmat Tuhan yang saya dapat adalah dari firman ini, ada 3-4 hal. Yang pertama adalah intinya kebenaran dibalut dengan kemuliaan dan keadilan. Jadi integritas, innya itu adalah intinya kebenaran dibalut dengan kemuliaan dan keadilan. Biarlah di dalam diri kita selalu memikirkan apa yang benar. Yang benar itu dari mana? Yang benar itu adalah firman Tuhan. Karena kemuliaan dan keadilan, bila tidak dalam kebenaran, maka kemuliaan dan keadilan itu bisa menjadi kemuliaan dan keadilan yang palsu. Tetapi kalau intinya kebenaran, maka itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi integritas, ini itu adalah intinya kebenaran, dibalut kemuliaan dan keadilan. Kemudian integritas. Firman ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita ini tetap teguh untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan kebajikan. Karena kebajikan itu disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Maka dalam hidup kita harus memperjuangkan apa yang disebut dengan kebajikan.
kebajikan. Apa itu kebajikan? Salah satunya adalah tidak mementingkan diri, peduli kepada sesama, itu semua adalah kebajikan. Tetapi kita harus merefer kepada yang pertama. Intinya adalah di dalam kebenaran. Jadi intinya kebenaran dibalut kemuliaan dan keadilan. T-nya adalah tetap teguh memperjuangkan kebajikan. G-nya apa? Gritas kan ada G. Di dalam firman ini memberikan inspirasi. G-nya adalah gigih membangun karakter Kristus dengan satu pengorbanan. Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki karakter Kristus, itu banyak korbannya. Misalnya kita ingin marah atau ingin iri, itu tidak akan terjadi karena kita harus berkorban. Mengorbankan itu semua. Dan ini adalah latihan daripada karakter untuk menjadi seperti Kristus. Tasnya apa? Tasnya adalah, saya dapatkan di sini inspirasinya adalah totalitas menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi integritas adalah ada 4 tahap menurut Filipi 4 ini. Yang pertama adalah intinya kebenaran dibalut kemuliaan dan keadilan. T-nya adalah tetap teguh memperjuangkan kebajikan. G-nya adalah gigih membangun karakter Kristus dengan satu pengorbanan. Tas-nya adalah totalitas menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi the year of the integrity yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, adalah sedemikian. Nah Bapak Ibu, apakah ini kita bisa kursus atau bisa belajar dari mana? Tidak mungkin bisa dari mana-mana. Tetapi kita harus tahu bahwa sumber semuanya ini adalah penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Musa ketika memimpin bangsa Israel menghadapi banyak tantangan. Walaupun Musa disertai Tuhan dengan berbagai macam tanda mujizat, tapi Musa sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan itu tidak mungkin. Keluaran 33 ayat 12 dan 13 mengatakan demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Mulai sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya engkau tetap mendapat kasih karunia di hadapanku. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ini adalah permintaan Musa kepada Tuhan, agar Musa tidak berjalan sendiri. Maka memasuki tahun 2021, saya teringat akan satu lagu yang sering kita nyanyikan beberapa waktu yang lalu. Lagu itu kalau tidak salah seperti ini Bapak Ibu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, memasuki tahun 2021, kita perlu tuntunan Tuhan. Maka ada 3 hal seperti yang dijalankan oleh Musa untuk mencapai integritas yang Tuhan harapkan. Yaitu, marilah kita bergumul dengan firman Tuhan. Rajin membaca firman dan bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi mencoba
mengkontemplasi untuk kehidupan kita. Yang kedua, mari kita sering minta tuntunan daripada Roh Kudus, banyak berdoa dan memuji menyembah Tuhan, sehingga Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita. Dan yang ketiga, supaya the year of the integrity ini menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kita pun harus mengembangkan talenta, kejar apa yang disebut dengan keunggulan, excellent. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan unggul. Kalau kita belajar, belajarlah dengan unggul. Kalau kita melayani, melayanilah dengan unggul, dengan sungguh-sungguh. Tetapi semuanya dalam bingkai disertai oleh Tuhan. Nah, bagaimana hidup yang dipimpin oleh Tuhan itu pada akhirnya? Maka orang yang dipimpin oleh Tuhan itu akan punya indikasi dari apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan. Matius 12 ayat 36 dan 37 mengatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengajar kepada kita, the year of the integrity itu bicara tentang totalitas keselarasan antara yang kita pikir, antara yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Kenapa Matius ini memulai dengan aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia? Kata-kata itu adalah jembatan antara pemikiran dan perbuatan. Seseorang memikirkan sesuatu, biasanya akan memperkatakan sesuatu. Ketika dia sering memperkatakan sesuatu, biasanya dia akan melakukan sesuatu. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, itulah akan membentuk karakter. Jadi Bapak Ibu, kembali, bagaimana supaya integritas kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka kita harus banyak membaca firman Tuhan. Banyak merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, hidup karib dengan Roh Kudus. Pasti kita harus banyak menyembah Tuhan dan banyak berdoa kepada Tuhan. Dan orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, pasti dia akan mengejar apa yang disebut excellent itu. Dengan demikian, maka kita akan menjadi satu pribadi yang berintegritas, yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan, karena Tuhan memimpin kehidupan kita. Biarlah memasuki tahun 2021 pada bulan Januari ini, kita mulai mengambil langkah-langkah seperti apa yang dikatakan Musa. Musa hanya mengandalkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kita pun demikian. Di zaman ini mungkin kita tidak seperti Musa, tetapi tersedia firman Tuhan. Tersedia jam-jam doa. Tersedia pengembangan diri. Maka mari kita memasuki tahun 2021 ini dengan satu tekad. The year of the integrity. Saya mau satu integritas yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk bulan Januari ini. Kiranya Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah menapaki tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sejenak. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan roh-Mu Tuhan. Supaya kami semua Tuhan bukan hanya tahu firman, tetapi kami cinta firman sehingga kami melakukannya itu. Kami juga membutuhkan Roh Kudus. Kami perlu pengertian-pengertian yang diajarkan oleh Roh Kudus dalam kami membaca firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan akan menjadi satu pribadi yang berintegritas sesuai dengan perkenanan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu pada bulan ini Tuhan. Biarlah kami terus Engkau tuntun dalam ketaatan, dalam kesetiaan kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami mempersiapkan diri Tuhan
biarlah melalui kehidupan kami, maka kami akan menjadi saksi Tuhan. Dan kami bisa menyelesaikan amanat agung itu melalui kehidupan kami. Dan Pentakosta ketiga akan Engkau genapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada awal bulan ini kita juga akan mempersiapkan perjamuan kudus. Biarlah kita mengingat korban Kristus. Kita juga minta ampun atas setiap kesalahan kami. Sehingga tahun 2021 ini kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin membangun kita sebagai umat yang berintegritas, yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu mari kita persiapkan roti dan anggur, Bapak Ibu. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, berkati roti dan anggur yang sudah tersedia Tuhan. Kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Setiap kali kami minumnya Tuhan, biarlah kami diingatkan untuk korban-Mu di kayu salib. Sehingga kami hanya taat, setia dan cinta kepadamu Tuhan. Tuhan, berkati roti dan anggur ini dan ampunilah setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Perkenankanlah sakramen ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari kita siapkan roti dan kita angkat di tangan kanan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Kami percaya Tuhan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini yang sedang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang berputus pengharapan Engkau juga berikan pengharapan. Yang sedang tidak tahu jalan keluar, Engkau juga berikan jalan keluar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yang membutuhkan mujizat, Engkau juga akan limpahkan dengan mujizat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang berada di rumah, ketika kita ibadah seperti tatap muka dulu kita sering mengadakan pengurapan. Oleh sebab itu saat ini marilah kita minta pengurapan daripada Tuhan secara bersama-sama. Urapi kami Tuhan, urapi. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami butuh tangan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai pikiran kami, perkataan kami dan perbuatan kami. Sehingga kami bisa memiliki integritas yang sesuai dan berkenan kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tuntunanmu pada bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan ibadah ini. Dan sekarang izinkanlah saya berdoa dan mengucapkan doa berkat untuk Bapak Ibu semua. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu kebutuhan daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang akan membuat jalan-jalan yang tidak pernah dipikirkan. Engkau yang akan menuntun dengan heran semuanya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Solusi-solusi yang di luar pikiran kami, Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan memberkati.